melanjutkan ta'lim kitab Risalatul Mu'awanah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin. Ila qawlihi wa qad sadartu fusula hadhihi ar-risalati biqawli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bikadza. Wa qad sadartu, dan sungguh saya menampilkan fusula hadhihi ar-risalati, pasal-pasal di risalah ini, biqauli fi awwali kulli faslin minha, dengan ucapanku ketika mengawali setiap fasal dengan kalimat wa alaika bikadza. Kalimat harus kau lazimi berbuat macam ini. Dan nanti bakal ketika setiap fasal Imamul Haddad niku mulai fasale dengan kalimat wa alaika, lazimilah, lakukanlah, iku maknane wa alaika. Berarti perintah untuk melakukan yang diperintahkan di setiap pasal. Qasidan bidzalika mukhatabatan nafsi, tapi maksud saya memulai dengan wa alaika, kau lazimilah atau kau lakukanlah, itu yang tak maksud iku ngomongi diri saya sendiri. Jadi yang tak perintah ini ya maksudku ya saya sendiri. Makanya nanti kalau di setiap pasal wa alaika kau lakukanlah ini ku Imam Haddad merintah diri sendiri. Sebagian orang mungkin aneh, ngomongi awake dhewe. Ngomongi awake dhewe, wasiat awake dhewe diwasiati. Usikum wa nafsi bitaqwallah, saya perintahkan kalian dan saya perintah diri sendiri untuk taqwallah. Itu sebagian orang aneh, perintah ya orang lain, ngomong ya orang lain. Tapi ada manfaatnya ternyata. Soalnya ketika kita itu betul manfaatnya itu, orang ketika merintah orang lain itu, kalau dia tahu afate merintah yang dia belum melakukan, dia tidak berani merintah. Makanya biar dia itu sebelum merintah orang lain, ya merintah hawae sendiri. Wa akhi, dan juga yang tak maksud setelah diri saya, yang nomor 2 itu saudaraku, alladzi kana sababan fi wad'iha, yang dulu menjadi sebab saya menyusun ini risalah. Sudah pernah tak terangkai kelihatannya. Ini Risalatul Mu'awanah, ini disusun Imamul Haddad. Ini ada permintaan dari satu al-arif billah. Ada satu al-arif billah, orang soleh. Ini minta sama Imamul Haddad, buatkan saya risalah yang tak buat pegangan, biar saya mengamalkan ilmu. Itu yang minta itu seorang soleh, minta sama Imamul Haddad. Nah, orang soleh itu dulu siapa namanya? Habib Hashim Al-Habsyi. Nah, itu yang menjadi pendorong Imamul Haddad nyusun kitab Risalatul Mu'awanah, itu karena permintaan dari Al-Habib Hashim Al-Habsyi. Nah, itu akhirnya beliau nyusun kitab ini. Makanya ketika merintah ya beliau, soalnya beliau yang minta. Setelah saya merintah diri saya, kemudian saya merintah dia. Khususan, secara khusus, wasaira man waqafa 'alaiha, dan semua orang yang membaca ini risalah minal muslimina umuman. Kemudian baru setelah itu yang tak maksud adalah ngajak ngomong ke semua orang yang baca kitab ini dari kalangan kaum muslimin umuman, secara umum. Berarti ijazah ini kitab buat dibaca, ijazah yang sudah am. Jadi enggak perlu jenengan sowan minta ijazah kitab Risalatul Mu'awanah, ijazah buat baca. Enggak perlu, soalnya Imamul Haddad sudah memberikan ijazah
muslimin, umum semua, syaratnya muslim. Syaratnya muslim sudah dikasih ijazah. Tapi kalau sanad beda, sanad ya harus minta. Sanad bil qiraah. Atau enggak minta tapi dia memang ngaji sama gurunya, terus dia itu ngajar ke muridnya, ya dia boleh mensanadkan kajiannya dengan gurunya, otomatis. Wa hadhil kalimatul laha waqa'un fi qalbil mukhatabi. Ini kalimat wa alaika, lakukanlah hal ini, itu ada tekanan di dalam hati orang yang khitabi, diomongi. Jadi ketika Imam Al-Haddad nanti mengatakan wa alaika, lakukanlah, itu ada tekanan. Ada tekanan. Dan memang seperti itu. Kita itu butuh ditekan sebetulnya. Kita itu ngerti ilmunya itu sudah banyak sebetulnya. Jenengan itu sebetulnya sudah alim-alim. Jenengan itu sudah banyak ilmu. Berapa ustadz yang hadir di sini, berapa habib, berapa orang soleh hadir. Jenengan sudah banyak dikasih ilmu. Sebetulnya sudah alim-alim. Cuma muskilahnya satu, kurang ditekan. Jadi ditekan itu memang penting. Imam Al-Haddad mengatakan ini kalimat wa alaika itu punya daya tekan itu ke hatinya mukhatab ini penting. Makanya thariqah itu ya kayak gini nih fungsinya. Thariqah itu apa sih? Ya thariqah zikir. Thariqah itu melazimi ibadah-ibadah yang maklum sunnah. Ya segitu itu thariqah. Nah, terus gunanya apa nek ndak thariqah sama thariqah nek yang diamalkan ya maklum-maklum kayak gitu. Beda nih kalau ndak thariqah itu ndak ada tekanan. Tapi kalau masuk thariqah di bayat, kota bayat, jangan tinggalkan sholat duha 8 rakaat setiap hari. Ya, saya terima, udah diwajib buat dia. Seakan-akan wajib. Coba nek ndak ikut kayak gitu. Yang ngerti duha, ngerti minimal 2 rakaat, afdhalnya 8 rakaat, maksimal 12 rakaat, tahu. Sejak MI dulu saya tahu. Tapi ngelakoni, ya ndak. Tapi di bayat gurune, tak bayat jangan tinggal ke. Ndak berani ninggal dah. Masih ya dinas kerja, tetap dia nyelake. Akhirnya setelah istiqomah, dipandang gurune sudah jadi tercetak dalam tobi'ahe, kayak tercetak sholat fardu. Jenengan sholat fardu sak kesel-kesel tetap kelakon mboten? Kelakon ya, namanya tercetak. Sak loro-lorone jenengan sholat subuh, ya tetap sholat, mau subuh fardu. Tapi kan loro, ya tapi kan sholat, nah kan gitu. Itu namanya tercetak. Thariqah itu ada daya tekan. Selain barokah, inayah, sanad, jelas. Tapi yang juga kita minta di thariqah itu daya tekannya itu loh. Akhirnya ditambahi sama syekhnya, kau sekarang tak bayat, jangan tinggal ke sholat witir setiap malam. Abu Hurairah itu dalam hadisnya yang terkenal, ausani khalili ala thalathi khisal, saya diperintahkan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Beliau nak manggil Nabi itu khalili, kekasih hatiku. 3 hal itu tidak pernah ditinggal setelah diperintah Nabi langsung. Yang pertama, rakaat ad-duha, 2 rakaat sholat duha setiap hari. Wa siyami thalathati ayyamin fi kulli syahr, setiap bulan 3 hari puasa. Setiap bulan, entah 1, 2, 3, entah ayyamul bid, entah ayyamus sud, akhir bulan 3 hari pokok, entah 1, 15, 30, pokok 3 hari dalam sebulan puasa. Wa an utira qabla an anama, dan sebelum tidur saya sholat witir. Itu perintah Nabi ke saya. Sejak diperintah tidak pernah ditinggal. Tapi kalau tidak diperintah, ini sunnah com, ini ganjarannya banyak, ini kalau dilakukan pahalanya kayak gini, habis pulang dah. Ya tidak ada daya tekan nih. Nah, kita itu butuh daya tekan itu kayak gitu, salah satunya ijazah, bayat, thariqah, ya kayak gitu itu fungsinya. Salah satu fungsinya.
Dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ke Sayyidah Ummu Safiyah, salah satu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man shalla thintai asyrata rak'atan nafilatan ghaira faridah fil yaumi wal lailah bunya lahu baitun fil jannah." Siapa orang salat 12 rakaat sunnah, tidak wajib, sehari semalam 12 rakaat, pasti dibangunkan di dalam surga rumah untuk orang itu yang sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Pokok sehari semalam ada sholat sunnah total 12 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, wa duha, witir, qobliyah, ba'diyah, semua kok total ada 12 rakaat, dibangunkan rumah di dalam surga. Akhirnya kata Sayyidah Ummu Safiyah, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sejak itu saya tidak pernah ninggal, sejak saya dengar sampai sekarang tidak pernah tak tinggal sehari 12 rakaat. Akhirnya diriwayatkan sama muridnya namanya Ambasah tabi'in. Akhirnya ketika sejak diriwayatkan ke muridnya yang namanya Ambasah dari riwayat Sayyidah Safiyah, "Fama taraktuha mundu sami'tuha." Maka saya tidak pernah meninggal sholat sunnah 12 rakaat sejak saya dengar itu dulu. Akhirnya Ambasah meriwayatkan ke muridnya Amr bin Aus. Ini dari Sayyidah Ummu Safiyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa sholat 12 rakaat seperti itu tidak pernah meninggal, dibangunkan rumah untuknya di surga. Akhirnya Amr bin Aus mengatakan, fama taraktuha mundu sami'tuha. Sejak saya dengar dari Ambasah, saya enggak pernah meninggal. Akhirnya Amr bin Aus meriwayatkan lagi ke muridnya Nu'man bin Salim an Amr bin Aus an Ambasah an Ummu Habibah, bukan Ummu Safiyah, an Ummi Habibah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla tintai asyrata raka'atan nafilah ghaira faridah fil yaum wal lailah bunya lahu baitun fil jannah." Akhirnya Nu'man bin Salim mengatakan, "Fama sami'tuha mundu sami'tuha min Amr bin Aus." Saya enggak pernah meninggal sejak saya dengar sampai sekarang. Jenengan sekarang sudah dengar hadis itu? Siapa orang sholat 12 rakaat sunnah sehari semalam akan dibangunkan rumah di dalam surga. Sudah dengar ya? Berani bilang fama taraktuha mundu sami'tuha. Saya tidak pernah tinggal sejak saya dengar. Berani? Itulah soalnya apa sih? Yang ngomong tidak nekan. Mereka tidak perlu ditekan. Mereka sudah siap wadah, tinggal diisi air susu, gelasnya sudah bersih, diisi madu, diisi susu, macam. Nah kita gelasnya saya kotor, dilapih dulu. Baru kita itu perlu ijazah, thariqah, lah itu buat menekan yang kayak gitu. Abu Darda itu pernah berkata, nanti saya ketika yaumil qiyamah sudah mikir sekarang. Jawaban ketika Allah tanya nanti yaumil qiyamah itu sudah tak pikir ke sekarang. Dan saya belum nemu jawaban. Gimana nanti kalau ditanya betulan? Allah nanti akan tanya, ya Uwaimir, itu panggilannya Abu Darda, ma amil tafi ma alimta. Kau sudah amal ke apa dari ilmu yang kau sudah tahu? Jawabannya gimana? Akhirnya beliau karena bingung, akhirnya beliau sibuk amal soleh sepanjang yang beliau tahu amal ke. Buat nanti bisa jawab kalau ditanya sama Allah. Wa hadhil kalimatu laha waq'an fi qalbil mukhatab wa anju biha insyaallah taala minat taubih. Dan saya bisa selamat dengan tujuan itu. Kalau saya mengatakan wa alaika itu tak ajak ngomong pertama, saya sendiri yang tak perintah. Kemudian baru yang minta wasiat Habib Hashim Al-Habsyi. Kemudian ya semua orang yang baca dah, yang bisa ngambil manfaat kaum muslimin,
Ya kalau saya memaksudkan buat diri saya sendiri, saya bisa selamat insya Allah minat taubihi dari cacian, dari cacian. Soalnya ada cacian nanti ketika yaumul kiamah, khusus orang yang ahli merintah-merintah kebaikan tapi dia tidak ngelakoni, itu ada caciannya. Nah, itu Imamul Haddad takut itu. Kalau saya merintah-merintah orang, saya sendiri masih kayak gini menurut beliau, tapi menurut kita ya Masya Allah, itu beliau aja masih takut. Makanya kalau nanti dihisab, ini menurut Imamul Haddad ya, wa ya Abdullah al-Haddad, kau dalam Risalatul Ma'awanah bilang wa alaika, kau merintah-merintah, kau sudah ngamal ke? Itu beliau menjawab, ya Allah, yang tak perintahkan kan diri saya sendiri ya Allah, bukan perintah orang yang saya tidak melakukan, saya perintah sendiri. Makanya kalau saya belum melakukan, ya tak terperintah terus, biasa melakukan. Itu beliau bisa selamat. Itu tawadhu'i beliau. Wal wa'idi, dan ancaman al waridaini fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu. Yang keduanya itu cacian dan ancaman, ada riwayat yang datang buat orang yang ngomong tapi tidak mau melakukan. Wa ya'lamu wala ya'malu, dia sudah tahu tapi tidak ngamal ke. Itu loh, sekarang itu bukan jangan cita-cita ya, kepingin jadi ahli khutbah, ahli ceramah itu bagus, cuman pinter ngomong di mimbar itu hati-hati. Kalau tahu hadisnya kayak gitu, itu ancaman-ancamannya itu ngeri. Kalau membaca fadilahe dakwah, fadilahe ta'lim, fadilahe ngajar, fadilahe nyebar ilmu, Masya Allah. Tapi kalau juga tidak diimbangi ancamannya, nggak melakukan, nah itu nanti bisa lupa. Makanya harus imbang, fadilahe ngajar, juga ancamannya orang yang ahli merintah tapi tidak ngelakoni juga harus tahu. Li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa 'alaika dalla dzalika 'ala annaha lam tatahaqqaqu bil 'amali bima 'alimat. Li'anni idza khatabtu nafsi, karena saya ketika ngajak ngomong diriku sendiri, biqauli wa 'alaika, dengan ucapanku wa 'alaika, kau lakukanlah. Itu ketika saya ngajak ngomong diriku sendiri dengan kalimat kau lakukanlah, dalla dzalika ala annaha lam tatahaqqaq, itu menunjukkan bahwa diri saya belum bisa menyatakan bil amali bima alimat, dengan mengamalkan apa yang sudah diri saya tahu. Berarti kalau saya ngomongi saya sendiri, kalimat yang tak buat ngomongi diri saya sendiri itu kau lakukanlah, itu sudah cukup dalil kalau memang berarti saya belum ngamal ke, makanya lakukanlah. Itu tawadhu'i Imamul Haddad. Orang alim itu tawadhu memang. Orang alim itu pertama, dia tidak banyak omong. Itu orang alim betul itu. Apa nek ngomong ngecapres ae. Wah sing diwi Imam Ghazali wa kitab nahwu wa kitab sharaf ngomong. Nah, ketok lagi iso ngalim anyaran. Tapi nek ngalime ngalim tenanan, meneng. Itu orang alim. Orang alim itu tawadhu, diem, itu alim tenanan. Tapi nek tampil, kudune aku sing bener, ngalim anyaran. Ndak awet itu. Orang alim betulan itu dia jawab kalau ditanya. Tapi kalau ngalim anyaran, tidak ditanya, melok-melok jawab. Imamul Haddad ini tawadhu'i kayak gini. Itu alimnya berarti dalam. Jadi betul itu permisalan, kalau sudah berisi makin merunduk, itu betul. Ada isinya soalnya. Wa ala anni lam azal ahuthuha ala isti'mali ma tad'u ilaihi, dan dalil bahwa saya masih selalu menganjurkan diri saya mengamalkan apa yang saya ajakkan.
yaitu yang tak perintah ke itu nanti. Berarti ya saya masih ngajak diri saya sendiri. Wa bidzalika yazulut talbisu 'alal mu'minina, dan dengan itu saya bisa menghilangkan kesamaran dari orang mukmin, tidak termasuk orang yang bohong. Soalnya orang yang merintah-merintah itu pikirnya yang diperintah, orang yang merintah itu sudah ahli, makanya dia merintah-merintah wani. Pasti gitu. Sedekah, orang itu harus sedekah, jangan bakhil. Orang kalau sedekah itu diijoli sama Allah. Itu yang dikandani pikirnya, ini ngandani mesti banyak sedekah ya. Nah itu kalau yang ngomong itu bakhil berarti menipu orang banyak. Itu nggak bisa diingkari itu. Makanya orang kalau ngomong itu, kalau alim betul dipikir. Kalau dia belum ngamal belum berani merintah. Nah saya niru sama Imamul Haddad. Saya insya Allah jenengan, kalau saya ngaji sama jenengan, saya insya Allah hati-hati, mungkin tidak pernah kalimat perintah itu tak hati-hati, tidak berani saya merintah, ngapusi wong akeh. Saya ngomongnya apa? Imamul Haddad dawuh. Lah sing dawuh Imamul Haddad, kita harus gini. Lah saya termasuk didawuhi, bukan kalian harus, tidak pernah, tidak berani. Kalian jangan sekali-kali, apalagi tidak berani saya. Tapi ya paling-paling musannaf ini maksudnya kita dilarang. Nah, berarti kan aman. Saya termasuk yang dilarang. Wan nisyanu lin nafsil ladzi wasafallahu, dan hilang penyakit lupa kepada diri sendiri yang sudah Allah sifatkan. Bihi, dengan itu, man la yaqilu, kepada orang yang tidak berakal. Orang yang tidak berakal itu orang yang lupa diri. Wong edan niku sinten sih? Wong edan itu orang yang lupa dirinya sendiri. Tanya, jenengmu sapa? Jawabe, aku iki apa, Michael Jackson. Lali karo jenenge dhewe, wong edan. Lah iku wong edan itu orang yang ndak iling sama awake dhewe, itu diilingke sama Allah. Itu jangan kayak sifatnya orang gila. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atamurun nasa bil birri, apakah kalian wahai Yahudi, orang-orang Yahudi ketika turun ayat ini. Tapi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang jadi iktibar itu umumnya lafaz, bukan asbabun nuzul yang khusus. Asbabun nuzule ayat ini turun itu ngomongi orang Yahudi yang merintah-merintah orang lain padahal dia enggak ngamalke. Tapi juga bisa diterapke buat kita, kalau kita merintah orang tapi kita belum ngamalke juga kita masuk ancaman itu. Atamuruna nasa, apakah kalian wahai orang Yahudi itu merintah orang-orang bil birri, dengan amal kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kalian lupa diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitaba, padahal kalian baca kitab, yakni Taurat, Zabur, Injil. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak punya akal? Kalian lupa dirimu ya, merintah orang lain, dirinya sendiri tidak diperintah. Dulu itu orang Yahudi itu ketika zaman di dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang awal, itu orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah ketemu orang Yahudi. Itu orang Arab jahiliyah itu tanya tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke orang-orang Yahudi. Soalnya mereka itu dikiranya orang Arab jahiliyah ahlul kitab, pasti ilmunya tinggi, punya kitab suci Taurat, yang ini Zabur, ini Injil, pasti ilmunya tinggi. Kalau orang Arab jahiliyah kan nggak punya pegangan. Akhirnya mereka tanya sama orang Yahudi, menurut kalian Muhammad itu ya apa? Dia nggak katanya ngaku nabi. Orang Yahudi jawab, dia itu tanda-tandanya memang ada. Kitab Taurat,
itu nyimpen tanda-tanda Nabi akhir zaman, itu lengkap, ada semua di Nabi, ada semua di Muhammad. Kau kepingin kebaikan dunia akhirat, imano, ikut sama Muhammad. Itu yang dimaksud. Tapi dia sendiri tidak mau iman sama Nabi. Tuhurun ayat itu. Kalian wahai Yahudi merintah orang-orang berbuat baik. yakni merintah orang Arab jahiliyah buat iman sama Nabi. Buat tansawna anfusakum, tapi kalian lupa diri sendiri. Tidak melok iman. Ketika didakwahi Nabi, gengsi, takabur, hasud. Enggak dari orang Yahudi soalnya. Itu mereka dibilang sama Allah, kalian tidak punya akal. Soalnya lupa diri sendiri. Wa minal wa'idil waridi fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al, dan dari ancaman yang datang riwayatnya buat orang yang ngomong tapi tidak mau melakukan. Fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'maru bil alimi ilan nar yu'maru bil alim, diperintahkan buat orang alim ilan nari, untuk masuk neraka. Fatantaliku aqtabuhu, maka keluar brodol usus-ususnya, fayaduru biha finnari, maka orang alim itu keliling dengan ususnya yang brodol keliling neraka. Kama yadurul himaru birraha, seperti berputarnya kelilingnya himar di penggilingan. Fayajtami'u alaihi ahlun nari, maka berkumpul melihat si orang alim yang keliling di neraka keadaannya kayak gitu, itu ahli neraka kumpul, mereka tanya, ma balul ab'adu, apa urusannya orang yang paling jauh ini? Qad adzana ala ma bina, sudah menyakiti kami melebihi siksaan yang ada pada diri kami. Kami sudah disiksa, malah dikasih pemandangan buruk. Ini orang paling jauh, paling dilaknati. Apa dosanya orang ini? Akhirnya dia sendiri jawab, fayaqulu, maka orang alim itu jawab, innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi. Sesungguhnya orang yang paling jauh ini, yakni dia, saya sendiri, orang alim itu, karena ya'muru bil khairi, itu dulunya orang yang senang merintah yang baik-baik, wala ya'tihi, tapi dia tidak mau melakukan. Wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi, dia dulu itu sering melarang dari keburukan tapi dia sendiri melakukan keburukan. Itu kalimatnya yu'maru bil alim, disebut sama Nabi alim. Artinya orang yang alim di mata masyarakat. Itu jadi ahli neraka, bahkan termasuk yang pertama kali masuk neraka itu orang alim yang kayak gitu ilmunya. Tidak manfaat buat dirinya sendiri. Itu lebih dulu masuk neraka sebelum penyembah berhala. Soalnya kalau penyembah berhala dia itu maksiatnya soalnya bodoh. Tapi kalau orang alim itu dia maksiatnya enggak ngamal ke ilmunya padahal ngerti. Makanya tidak ada alasan buat dia. Ini juga jangan diarteke berarti saya itu jangan jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Bukan gitu kesimpulannya. Orang kalau ngerti, kalau tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, dosanya lebih 2 kali lipat. Soalnya ini dosanya cuma 1, tidak ngamal ke ilmune. Amar ma'rufnya ada. Kunna na'muru bil khair. Saya dulu yang sering perintah baik, cuma saya tidak melakukan. Saya dulu yang melarang keburukan, cuma saya masih melakukan keburukan. Ini amar ma'ruf nahi munkar ada, tapi dosanya tidak ngamal kayak gitu tok. Tapi kalau orang gara-gara hadis ini akhirnya tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, malah dosanya 2. Tidak amar ma'ruf nahi munkar, sudah dosa, ditambah dia itu datangi padahal dia tahu itu haram, dia tidak melakukan padahal tahu dia itu wajib.
Wis ngono gak usah dadi wong alim pisan wis, daripada dadi punya ilmu ya kudune amar ma'ruf nahi munkar, malah tambah madarat di dunia sama di akhirat. Orang itu dibagi 4. Orang dikasih harta sama ilmu. Yang kedua, orang dikasih ilmu tapi fakir, tidak dikasih harta. Yang ketiga, orang dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Yang keempat, tidak dikasih harta juga tidak dikasih ilmu. Kata Nabi SAW, orang pertama dikasih harta sama dikasih ilmu, ya sugih, ya alim. Itu ilmune akhirnya dibuat nggerakke hartane, akhirnya disedekahke, ditasarrufke, maslahah. Akhirnya ilmune itu ngangkat dia derajatnya paling tinggi, hartane ngangkat dia ke pahala yang paling banyak. Orang ini paling afdol. Nomor 2, dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Alim, tapi fakir, tidak dikasih sama Allah Ta'ala harta banyak. Tapi kan dia alim, punya ilmu, akhirnya tidak masalah, tidak punya harta. Yang penting punya ilmu. Akhirnya tinggal lihat, temennya yang alim, kaya, bisa tasarruf hartane, bisa manfaat, dia nggak punya harta, tapi sama-sama punya ilmu. Ya Allah, andaikan kau kasih saya harta, saya punya niat bisa ngamalke seperti yang diamalke temanku yang alim dan kaya itu ya Allah. Kata Nabi, ini orang pahalanya sama, yang satu bil amal, yang satu bin niyah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang bakalnya dikasih Allah Ta'ala balasan sesuai niat, bukan sesuai amal. Kadang amalnya tidak ada, tapi niatnya ada, ya dikasih sesuai niatnya. Andaikan kau kasih saya harta, pasti ya Allah saya akan ngamal seperti amalannya orang alim yang kaya itu, pahalanya sama. Yang nomor 3, orang dikasih harta, tidak dikasih ilmu, akhirnya hartanya malah dibuat kemadharatan. Akhirnya yang hasil dosa, jelas maklum. Di dunia yo dia banyak muskilah, kasus, di akhirat dia tambah banyak siksaane. Nomor 4, dia tidak dikasih ilmu, tidak dikasih harta. Nek dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu, dia bisa maksiat dengan hartane. Soalnya tidak punya apa? Ilmu. Tapi yang nomor 4, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Akhirnya dia mau maksiat seperti temennya yang kaya maksiat itu, iso ndak? Ndak bisa, wong ndak punya harta seperti temennya. Akhirnya dia cuma angan-angan, wah nek misal kok aku duitku akeh wis koyo wong iku. Bagus. Dia ridho sama temennya yang maksiat, dia ridho sama kemaksiatannya temennya yang maksiat, tapi meskipun cuma angan-angan, ar-ridho bil maksiyati maksiyatun. Ridho dengan kemaksiatan itu maksiat, malah cita-cita nek saya kepingin, niatnya malah melo elek. Nek saya punya harta pasti saya kayak orang itu, wah sedep pepor maksiatnya. Akhirnya dosanya orang ini sama. Walhasil ilmu itu penting, tapi jangan kemudian takut, wah nek punya ilmu nanti pasti saya harus amar ma'ruf nahi munkar, pasti berat. Ilmu itu pasti jadi tasja' buat orang itu kendel, pasti akan mendorong dia amal ibadah, pasti akan mendorong dia amar ma'ruf nahi munkar. Semua kan ada cara-caranya, maklum punya ilmu. Tapi nanti kalau saya amar ma'ruf nahi munkar, saya harus mengamalkan dulu. Nggak usah khawatir, ilmu itu akan jadi mesin buat orang, buat lillah. Akhirnya dia senang amal, soalnya sudah dikasih ilmu. Famadza ba'dal ilmi illal amal. Di baliknya ilmu cuma ada amal. Insya Allah itu bisa dijadikan pendorong. Allah kasih inayah buat ahli ilmu, buat amal. Akhirnya dia amar ma'ruf nahi munkar sesuai amalane. Itu petane. Ilmu, amal, amar ma'ruf nahi munkar. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sebelum ditutup minta bantuan suratul Fatihah untuk Habibana Nuh bin Alwi Al-Haddad yang sedang sakit. Yang kedua untuk Mbak Anis, yang ketiga untuk Ibu Sutomah
Ibu Sutamah yang sedang sakit, mudah-mudahan dikasih afiah syifa, dan semua keluarga kita yang sakit, semua kaum muslimin yang sakit, mudah-mudahan diberikan syifa afiah. Allahumma inna nas'aluka an tashfiyahum shifaan taman ajilan kamilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. Nas'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyahum. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum al-afwa wal afiyah wal ma'afat ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.